warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Semua siswa siswi yang hari ini masih belajar dari rumah, saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat walaupun kalian masih belajar dari rumah. Kita akan selalu menyertai kalian. Kita akan belajar di waktu yang sama walaupun di tempat yang berbeda. Saya harap kalian semuanya memiliki semangat yang tinggi untuk tetap belajar dan mendapatkan semua ilmu yang seharusnya kalian dapatkan di sekolah. Hari ini saya akan memberikan kalian beberapa materi pelajaran IPA khusus untuk SMP kelas 7. Jadi setelah kemarin beberapa video yang saya buat untuk kelas 8 dan kelas 9, hari ini saya akan membuat materi untuk yang kelas 7. Materi apa yang saya berikan ke kalian hari ini? Tunggu ya, ikuti terus video saya hari ini. Oke, anak-anakku, untuk yang di kelas 7 SMP, kali ini Bu Alma akan memberikan sebuah materi tentang partikel zat. Jadi di video kali ini saya akan membagikan sebuah video materi tentang unsur, senyawa, campuran, tentang molekul unsur, molekul senyawa. Apakah perbedaan dan bagaimana caranya kita mengetahui apakah kalau kita membaca sebuah simbol itu termasuk unsur, ataukah dia molekul unsur, ataukah dia senyawa gitu. Oh ya, untuk materi kali ini di materi IPA yang termasuk ke dalam bidang kimia. Jadi IPA yang dipelajari di SMP itu IPA terpadu, itu terbagi menjadi 3 materi, yaitu biologi, kemudian fisika, dan kimia. Nah, yang di materi kelas 7 yang akan saya berikan videonya ini adalah materi kimia. Oke, kita mulai. Apa perbedaan antara molekul unsur dan molekul senyawa? Sebelum ke sini, saya akan menjelaskan ke kalian dulu tentang perbedaan antara unsur dan senyawa. Unsur itu adalah zat tunggal. Jadi unsur itu adalah zat tunggal yang dia tidak bisa lagi disederhanakan dengan reaksi kimia biasa. Apa contohnya unsur? Jadi kalau kalian memiliki karbon, jadi karbon dengan simbol unsurnya C, jumlahnya cuma 1, itu adalah unsur atau atom. Sedangkan senyawa itu adalah gabungan dari minimal 2 unsur yang sudah tidak memiliki sifat asli dari unsur tersebut. Nah, saya ulangi, senyawa itu adalah gabungan antara 2 unsur atau lebih yang sudah tidak memiliki sifat asli dari unsur tersebut, unsur penyusunnya. Saya berikan contoh. Oke, ini saya jelaskan. Hidrogen yang disimbolkan dengan huruf H dan O itu adalah oksigen. Kedua simbol ini disebut dengan unsur. Jumlahnya masing-masing 1, ini disebut unsur saja. Ketika hidrogen dan oksigen, hidrogen dan oksigen itu dalam bentuk gas. Kalau hidrogen dan oksigen itu digabung, jadilah misalnya H2O. H2O itu adalah senyawa, yaitu air. Sifat gasnya sudah hilang karena dia sudah menjadi zat cair. Nah, jadi ketika dia berbentuk unsur itu dalam partikelnya adalah gas, kemudian ketika digabung menjadi air, dia dalam bentuk zat cair, sifat dari unsur tadi sudah hilang. H2O itu senyawa. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua.
Natrium disimbolkan dengan Na, klorin disimbolkan dengan Cl. Dua-duanya adalah unsur. Natrium itu adalah zat beracun, padatan yang berupa zat yang berupa padat yang beracun. Natrium itu adalah zat padat, klorin itu adalah zat beracun. Klorin dan natrium jika digabung menjadi senyawa garam dapur, di mana garam dapur itu sudah kehilangan sifat asli dari natrium dan klorinnya. Kalau Na dan Cl itu unsur, kalau NaCl itu senyawa. Jadi gabungan antara dua unsur ini membentuk senyawa yang sudah tidak memiliki sifat asli dari unsur tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa perbedaan antara molekul unsur dengan molekul senyawa. Kalau unsur tadi itu jumlahnya 1, kalau molekul unsur itu unsur yang jumlahnya itu lebih dari 1. Molekul unsur itu tersusun atas atom-atom unsur yang sama, yang sejenis, yang jumlahnya lebih dari 1. Sementara molekul senyawa itu tersusun antara atom-atom unsur yang tidak sejenis. Jadi ada beberapa unsur yang tergabung menjadi satu, tadi kan membentuk senyawa. Kalau unsur itu jumlahnya 1, tapi kalau molekul unsur itu unsur yang sama atau atom yang sama yang jumlahnya itu lebih dari 1. Nah, kita akan lihat. Ini ada sebuah contoh. 1 molekul H2. Berarti kalau H2 itu termasuk ke dalam molekul unsur. Karena unsur penyusunnya adalah sama, hidrogen saja. Hanya jumlah hidrogennya 2. Jadi disebut dengan molekul unsur hidrogen. Nah, rumus molekulnya bisa ditulis H2 dengan bentuk molekul unsurnya bisa ditulis seperti ini. Apa penyusun dari satu molekul unsur H2? Yaitu disusun oleh 2 atom hidrogen. Sementara untuk penyusun molekul senyawa NH3, satu molekul senyawa NH3 itu tersusun oleh 3 atom hidrogen dan 1 atom nitrogen. Ini harus hati-hati, memang kalian harus mulai menghafal sedikit demi sedikit nama unsur dan simbol dari unsur tersebut. Bisa kalian beli tabel periodik, dalam bentuk tabel periodik itu memudahkan kalian untuk menghafalkan. Tidak perlu semua, untuk di SMP kalian minimal itu menghafalkan beberapa simbol unsur yang sering digunakan di pelajaran IPA seperti nitrogen, hidrogen, oksigen, kemudian karbon, kalsium, kemudian fosfor. Nah, itu adalah beberapa jenis unsur yang nanti memang sering digunakan terutama di materi-materi biologi gitu ya. Oke, kembali ke sini. Jadi apa perbedaan? Ini saya nyalakan dulu. Apa perbedaan antara molekul unsur dan molekul senyawa? Di molekul unsur ini ada 2 atom hidrogen. Ini kan atom penyusunnya sama, hidrogen, cuman jumlahnya lebih dari 1. Maka ini disebut dengan molekul unsur. Sementara yang di sini ada 3 atom hidrogen digabung dengan 1 atom nitrogen. Karena berbeda atom penyusun, maka disebut dengan molekul senyawa gitu. Itu perbedaannya ya. Nah, ini yang berikutnya. Yang nomor 1, H2, molekul unsur, itu seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk yang di bawah, yang molekul senyawa, ini tersusun oleh 2 atom yang berbeda dengan masing-masing jumlahnya ada 2. 2 molekul H2 digabung dengan 1 molekul O2, maka akan membentuk 2 molekul H2O. Yang di sebelah kiri, ini adalah molekul unsur.
ini juga molekul unsur. Ketika dua molekul unsur ini digabung, maka akan membentuk molekul senyawa. 2 molekul H2O. Bagaimana menuliskan rumus molekul? Ini ada molekul HCl, asam klorida, H dan Cl. HCl bukan molekul unsur karena tersusun oleh atom hidrogen dan atom klor. Berarti ada perbedaan atom penyusun di situ, maka disebut dengan molekul senyawa. HCl itu adalah molekul senyawa. Karena ada 2 molekul HCl, maka akan ditulis dengan 2 HCl. 2 itu adalah konstanta, berarti jumlah atom H-nya itu ada 2. 2H, berarti 2 dikalikan 1 hidrogen. 2 atom hidrogen dan 2 atom klor. Jadi kalau ditanyakan berapa jumlah atom penyusunnya, maka 2 hidrogen dan 2 klor. Nah, berbeda sama yang di bawah. 2 molekul O2, berarti ditulis 2 O2. Berapa jumlah atom penyusunnya? 2 kalikan oksigennya di sini ada konstanta, ada jumlah 2 di sini, ada 2 kecil di sini, maka di angka 2 di depan ini dikalikan dengan 2 yang kecil ini. Jadi 2 kali 2, 4. Berarti atom penyusun dari 2 molekul O2 adalah 4 atom oksigen. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 atom oksigen. Oke, sekarang untuk latihannya, silakan kalian kerjakan ini. Ya, akan saya zoom biar jelas. Oke. Ada 5 soal di sini, silakan kalian tulis. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara molekul unsur dan molekul senyawa. Yang nomor 2, di antara molekul-molekul berikut ini, manakah yang merupakan molekul unsur dan molekul senyawa? Yang A, S8, S itu sulfur. Yang B, NO3, N itu nitrogen dan O itu oksigen. Soal nomor 3, tuliskan rumus molekul dari. Yang A, 3 molekul O2. Yang B, 4 molekul HNO3. Tuliskan rumus molekulnya. Yang nomor 4, tentukan jumlah dan jenis atom penyusun molekul berikut ini. Yang A, 6H2O. Atom penyusunnya itu contohnya seperti yang tadi ya. Berarti 6H2O itu disusun oleh atom unsur apa saja atau atom apa saja dan jumlahnya berapa gitu. 6H2O dan yang B 4HCl. Yang soal kelima, tuliskan rumus molekul yang terdiri dari 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom oksigen. Oke, silakan ini dicatat di buku kalian, bisa kalian coba untuk latihan mandiri. Nah, oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang unsur dan senyawa, sekarang saya lanjutkan dengan campuran. Nah, campuran itu gabungan antara beberapa molekul senyawa yang digabung menjadi satu, yang penggabungannya itu dengan proses fisika saja. Jadi saya berikan contoh campuran. Di depan saya ini saya sudah punya gula. Jadi ini gula pasir. Kemudian ini tepung terigu. Dan ini saya punya air di 2 gelas yang berbeda. Nah, air itu adalah senyawa H2O. Ini sama, air adalah senyawa H2O. Kemudian gula untuk mudahnya itu adalah senyawa juga. Jadi gula itu tersusun oleh atom C, H, dan O. Jadi dia senyawa juga. Jadi saya akan melarutkan gula ini dengan air. Kalian biasa bikin ya, gula dilarutkan dengan air jadi sirup. Ya, saya akan coba larutkan. Berarti saya masukkan senyawa gula. Saya gabung dengan senyawa air. Kita tinggal cuman melakukan proses fisika saja. Jadi melarutkan gula ke dalam air sampai dia terlarut gitu.
sudah kelihatan larut. Nah, ketika sudah terlarut seperti ini, maka kalian bisa perhatikan dia terlarut sempurna, sudah tidak terlihat lagi gulanya, dan dia tetap bening seperti air. Namun ketika ini kalian rasa, maka rasanya adalah manis. Jadi sifat dari gulanya masih ada, dan cairnya juga ada, airnya juga masih terlihat ada cair. Nah, itu adalah ciri dari campuran. Dan campuran yang kita susun dari air dan gula ini disebut dengan campuran homogen, campuran yang terlarut sempurna, campuran yang tidak membentuk endapan atau perbedaan warna gitu ya. Ini disebut dengan campuran homogen. Yang kedua, ketika kita membuat campuran dari tepung dengan air, ini kita aduk. Warnanya jadi putih seperti susu karena ini warna dari tepungnya tadi. Nah, ini disebut dengan campuran heterogen. Apalagi kalau dia muncul endapan di bawahnya, maka campurannya disebut dengan campuran heterogen. Contohnya lagi, misalnya air kalian campur dengan pasir, kemudian kalian campurkan. Nah, itu tetap campuran juga, tapi campurannya adalah heterogen. Oke, anak-anakku. Sampai di sini untuk materi kita pagi ini tentang unsur, senyawa, dan campuran. Semoga bermanfaat buat kalian. Untuk beberapa pertanyaan misalnya ada terlintas di pikiran kalian dengan materi ini, bisa kalian sampaikan ke saya melalui kolom komentar atau nanti bisa di WA, ada nanti saya cantumkan nomor WA untuk kalian berdiskusi dengan saya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.